Karena ini adalah berbicara hal yang sangat prinsip. Ya. Makanya kadang-kadang kita mengaitkan yang namanya karomah itu dengan aspek-aspek selanjutnya. Misalnya, wah ini kuburan orang sakti. Ombak aja gak bisa menyentuh. Ini kuburan orang sakti, lahar saja tidak bisa lewat. Nah, terus ya kebohongan-kebohongan itu diciptakan untuk membentuk opini dan keyakinan seakan-akan karomah itu adalah sesuatu yang di luar kewajaran. Nah hari ini, saat ini saya katakan kepada kalian semua, karomah itu adalah kemuliaan akhlak. Mukjizat adalah tugas utama Rasul yang diemban, yang diberikan oleh semesta kepadanya. Nah sekarang kita kembali lagi kepada ayat ini. Siapa Rasul dan siapa Bani Israel? Rasul itu orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan kepada yang lain. Sudah saya kasih tahu tadi batasannya. Berarti beliau ini memiliki penglihatan kapan orang ini butuh, kapan orang ini tidak butuh. Maaf ya, saya tentu saja bukan Rasul. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi saya cuma belajar saja ya, ketajaman-ketajaman dari beliau itu. Kalau kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad itu tidak pernah memaksakan ilmu kepada orang. Yang butuh ilmu dikasih ilmu. Yang butuh baju dikasih baju. Yang butuh susu dikasih susu. Yang butuh beras dikasih beras. Yang butuh uang kasih uang. Itu Nabi bijaksana. Jangan semua orang dikasih yang sama karena kebutuhan mereka berbeda. Ada orang datang kepada saya tadi pagi butuh beras, saya kasih beras. Ada orang anaknya gak bisa sekolah, saya kasih uang. Bukan dikasih ceramah. Orang datang ke rumah kita lapar, perlu makan, kasih ceramah, gak masuk. Namanya kita gak bijaksana. Ini mohon maaf ya, murid-murid saya juga begitu. Iya, yang datang ke rumah saya cuma perlu makan ya saya kasih makan. Gak saya ajak ngobrol ilmu. Karena gak nyambung. Dia perlu makan kok. Betul gak? Iya. Tetapi yang dia dapat ya cuma makanan saja. Ada orang yang datang ke saya perlu duit. Ya saya kasih duit. Gak pernah orang datang ke rumah saya minta duit dikasih ceramah. Dikasih ilmu khusus lagi. Nggak nyambung itu. Nah makanya murid saya juga macam-macam datang ke rumah. Ada yang butuh ilmu, ada yang butuh berkah, ada yang butuh ongkos, macam-macam. Tetapi kan saya harus bijaksana. Mereka datang ke rumah butuh pinjaman, ya saya kasih duit. Ngerti maksud saya? Awas, kalian suka salah. Orang datang ke rumah lapar dikasih ngobrol. Ngobrol aja dari pagi sampai sore. Ya nanti saking lamanya diajak ngobrol ya sekarat. Ya salah kamu gak bijaksana. Paham maksud saya? Gitu, jamnya makan tawarin makan kalau ada tamu. Ngobrol aja terus. Kasihkan ngobrol sampai lupa. Sebetulnya kalian tuh cuma cari cara aja. Cari obrolan yang asik biar lupa makan. Itu kan licik. Licik itu selalu berasal dari pikiran. Nah kalau kesadaran gak pernah licik. Kesadaran tuh gak pernah licik. Kesadaran itu sumbernya kebijaksanaan. Licik itu selalu dari pikiran. Nah pikiran itu kan sering mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Makanya itulah yang disebut dengan pembenaran. Pembenaran tidak pernah lahir dari kesadaran. Pembenaran selalu lahir dari pikiran picik. Gitu. Ada juga yang belajar dengan saya cuma perlu uang. Ya saya kasih uang. Dapat apa dia? Ya dapat uang. Ada yang belajar dengan saya ingin dapat berkah. Ya saya kasih berkah. Dapat apa? Dapat berkah. Orang yang belajar dengan saya ingin dapat kesadaran. Ya saya kasih ilmu. Supaya dia sadar. Dapat apa? Dapat kesadaran. Jadi semua tergantung pada kalian sendiri. Kalian pengen apa sih? Ngerti maksud saya?
Seorang guru yang bijaksana tidak pernah memaksakan muridnya harus mengikuti apa kata dia. Gak pernah. Nah, itulah keunggulan seorang rasul di zamannya. Harusnya orang-orang yang mengaku hari ini ulama ikuti dong contoh para rasul. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu yang mewarisi ilmunya para rasul. Kalau Anda pewaris ilmunya Rasul, Anda harus memiliki akhlak seperti akhlaknya Rasul. Banyak ulama malah mengajarkan ilmu sakti, kanuragan. Baca ini sekian kali, utang lunas. Tapi banyak pengikutnya yang semacam itu. Baca surah ini sekian kali, pokoknya anak diterima di PTN. Begitu pelajaran agama. Kalau anak ingin diterima di perguruan tinggi negeri, ya suruh belajar. Cari soal-soal. Latihkan dia supaya pintar mengerjakan soal. Kan begitu harusnya. Ngerti maksud saya? Awas tuh, tadi salah tangkap. Kalau ingin banyak uang, harus punya ilmu memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kamu. Gimana caranya? Baca surah Anu sekian kali. Wah, itu udah mulai bohong. Tapi yang gitu pengikutnya banyak. Ya, itu namanya cari jalan pintas nggak jelas. Ya, nah ini yang akan kita bongkar hari ini. Kita teruskan dulu. Nah sekarang siapa Bani Israel? Bani itu kaum, komunitas. Isra itu hanya berjalan. El itu Tuhan. Bani Israel adalah orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Ulangi lagi, siapapun orangnya yang berjalan menuju Tuhan pasti akan mendapatkan keutamaan dalam perjalanannya. Akan mendapatkan berkah dalam perjalanannya. Itu janji Allah, siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua, Allah dan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan dua-duanya. Nah, kembali lagi, Rasul ketemu Bani Israel. Konteksnya dulu, tentu saja para rasul bertemu dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Paham? Paham tidak? Nah inilah pertemuan Rasul dengan Bani Israel yang diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49. Dalam konteks kekinian gak ada lagi yang namanya Rasul. Gelar itu sudah selesai. Tidak usah diperbincangkan lagi. Tapi tugas kerasulan tetap masih ada. Karena ilmunya sudah diwariskan pada para ulama. Nah dalam konteks kekinian adalah orang-orang yang mewarisi ilmu Rasul bertemu lagi dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Paham ya? Jadi proses ini akan berlangsung terus, abadi. Jadi jangan kecil hati. Akan selalu ada orang di zamannya ya yang akan meneruskan tugas ini. Walaupun gelarnya selesai sampai Nabi Muhammad. Paham ya? Iya, karena sekarang juga kan, ya kerja tidak perlu gelar, kerja itu perlu keterampilan. Jadi gelar itu sudah tidak dibicarakan lagi. Yang dibicarakan itu Anda bisa apa? Anda keluarnya sarjana, S1, S2, S3. Tetapi begitu ditanya, bisa ini? Gak bisa. Bisa ini? Gak bisa. Ya sudah, ya makan aja tuh kertas. Aneh sekarang ini ya. Orang ini senang kertas semuanya. Duit kertas. Sertifikat kertas. Ijazah kertas. Itu belain kertas. Apa saja dilakukan. Itulah manusia. Sudah mau dibohongi kertas. Gitu gak kalian? Nah itu. Kenapa? Gua nggak beda maksudnya. Ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau enggak ya. Jadi udah nggak dibohongi kertas lagi. Iya. Rebutan sertifikat, rebutan ijazah. Betul? Iya. Semua kertas kok. Nah, sekarang teruskan dulu. Wa rasulan ila Bani Israel inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Perhatikan kata-kata saya. Ini
Qajitukum bi ayatin min rabbikum. Rasul itu berkata kepada Bani Israel, orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan pada orang lain ini berkata kepada orang yang mencari Tuhan, yang sedang melakukan perjalanan meniti ke dalam diri, apa yang dikatakan? Inni qajitukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang pada kalian tidak sembarangan. Aku datang kepada kalian ingin menunjukkan tanda-tanda Tuhanku kepada kalian. Ini jelas ayatnya. Jadi seorang ulama itu harusnya bisa menjawab pertanyaan para pengikutnya tentang ilmu tauhid yang paling utama. Makanya seorang ulama yang pewaris ilmunya Rasul harus bisa mengatakan, inni qajitukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepada kalian karena aku bisa menunjukkan kepada kalian tanda-tanda Tuhan kalian. Keren gak kalau gitu? Harusnya begitu. Jangan cuma ngomong pedoman hidup saya Quran, sunnah, tapi isinya gak tahu. Kita kupas saja hari ini satu ayat ini supaya tuntas. Dan kalau kalian pernah mendengar saya mengupas ayat ini, gak apa-apa, hari ini berbeda konteksnya. Setiap saya membahas ayat yang sama di waktu yang berbeda, pasti aliran pengetahuannya berbeda. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Spiritualitas itu tidak pernah sama. Spiritualitas itu warna-warni. Spiritualitas itu kaya. Tanpa batas. Nah, bagaimana caranya para rasul itu menunjukkan tanda Tuhan kepada Bani Israel? Harusnya ada pertanyaan lagi. Kan tadi baru statementnya, aku akan menunjukkan kepada kalian tanda Tuhan kalian. Selesai sampai di situ. Ya tentu saja yang mencari tidak selesai. Itu baru informasi, itu baru pengetahuan, belum jadi ilmu. Maka berikutnya apa? Timbul pertanyaan, bagaimana caranya engkau menunjukkan tanda-tanda Tuhanku kepada aku? Harusnya timbul pertanyaan baru. Ini namanya pertanyaan didaktik, itu namanya. Ini namanya pertanyaan produktif. Itu sebabnya di sekolah diajarkan bagaimana supaya para siswa itu belajar untuk mengembangkan pertanyaan. Masih ingat gak kalian dulu waktu nyusun skripsi? Kalau nyusunnya sendiri, kalau disusunin orang ya tentu saja gak ingat. Masih ingat juga? Bikin skripsi apa yang pertama kali digarap? Masih ingat gak? Ini kalian bikin skripsinya sendiri dulu atau nyontek? Kalau bikin skripnya sendiri, yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang akan melakukan riset apa? Pertanyaan. Pertanyaan kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah dirumuskan lagi menjadi judul. Sadar enggak? Atau nyontek judul dari orang? Nah ini masalahnya. Kan sebetulnya ada masalah, ada perumusan masalah, baru dibuatlah rumusan masalah itu dalam bentuk variabel. Misalnya, faktor-faktor yang menyebabkan pencuri semakin banyak di bulan Ramadan misalnya. Apa risetnya, apa variabelnya? Nah, tentu saja variabelnya adalah faktor-faktor. Faktor-faktor itu apa? Oh, faktor pertama adalah jam tidur. Karena kebanyakan di bulan Ramadan orang itu habis buka puasa makannya banyak. Karena makannya banyak, tidurnya pules. Nah, kemudian dapat tuh si pencuri mulai berpikir, masuk ke rumah bagusnya jam sekian. Karena perutnya sedang penuh, tidurnya pules, maka apapun yang terjadi di luarnya dia tidak tahu. Kesimpulan akhirnya apa? Risetnya, ternyata pencuri di bulan Ramadan kebanyakan masuk di rumah orang antara jam 9 sampai jam 1 malam. Itu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan. Makanya kalau saya nguji skripsi gampang saja. Mana pertanyaannya? Ini Pak,
Mana kesimpulannya? Ini Pak, coba jelaskan sama saya kalau kesimpulanmu menjawab pertanyaanmu. Gitu aja ujian sidang, gak usah repot-repot, 15 menit kelar. Gak bisa, balik. Paling jawab pertanyaan berikutnya, iya menangin sah. Makanya kalau skripsi yang saya uji biasanya saya tidak lihat daftar pustaka. Saya beda dengan dosen lain. Daftar pustakanya banyak, ya sampai berhalaman-halaman. Saya nggak percaya. Pasti itu skripsi tebalnya karena banyak nyontek. Kata ini, kata ini, kata ini, kata ini. Kan namanya udah daftar pustaka. Ari cek maneh naon? Betul nggak? Kata ini, kata ahli ini nggak penting bagi saya. Cek maneh naon? Nah kata dianya nggak ada. Apa yang mau saya kasih nilai? Berarti nilai buat orang yang ada tertulis di daftar pustakanya, buat Anda yang diuji Anda. Ngerti maksud saya? Ini penting nih, karena saya sedang bicara kesadaran. Yang gini aja kalau nggak dibicarakan nggak sadar-sadar. Nah pertanyaan kritisnya apa tadi? Bagaimana caranya engkau Rasul menunjukkan tanda Tuhan padaku, kata Bani Israel. Dalam konteks kekinian tentu saja, bagaimana engkau ulama, para pewaris ilmunya Rasul, menunjukkan tanda Tuhan kepadaku. Gimana caranya? Nah, ini udah berpikir cara. Apa jawaban ulama di sini? Jawaban Rasul di sini. Inni akhluqu lakum minatin kaha'aitait thair. Apa katanya? Aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah berbentuk burung. Ini udah teknis nih. Ini akhluqu lakum minatin. Aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah itu kahaiatit toir. Toir itu burung. Berbentuk burung. Fa'anfuhu fihi. Dan aku akan meniupnya. Fayakunu. Kan kalian sering ngomong kun fayakun. Kun fayakunu. Nah di sini ada kun fayakun. Dan begitu fayakunu toiran biiznillah. Dan jadilah kamu menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Kan Nabi Muhammad juga mi'raj pakai burung. Namanya buruk. Betul nggak? Iya. Orang tua kita di Nusantara juga pakai burung namanya Garuda. Leluhur kita di tanah Jawa Barat pakai burung juga namanya manuk dadali. Keren. Ini bahasa Quran. Tetapi pasti kalian gak ngerti. Kalau yang belum mengalami, karena ini baru pengetahuan. Tapi lumayanlah, ada pengetahuan sedikit. Daripada baca terus wandai wanjuz tetapi tidak ada satupun yang membuat kalian bergetar. Makanya saya tidak bisa menjelaskan satu juz. Satu ayat aja ini gak akan cukup 5 jam kalau benar. Ini saya dibatasi oleh panitia hanya boleh ngomong 2 jam. Katanya kepanjangan itu juga. Keren gak dialog ini? Coba dialog ini. Rasul bertemu Bani Israel. Orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan pada orang lain. Bertemulah dengan sang pencari. Tentu saja dia ini sedang mencari ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh Rasul. Kan gitu. Nah dalam konteks kekinian, mohon maaf, banyak sekali orang berani mendirikan pusat-pusat pendidikan agama. Tetapi tidak mengerti apa sesungguhnya esensi agama dan apa yang harus diajarkan kepada mereka. Pokoknya kalau sudah punya grup kesidahan, sudah cukup beragama. Iya itu indikatornya. Jadi kalau ibu-ibu majelis taklim sudah punya grup kesidahan, udah sukses tuh. Udah sukses belajar agama. Pokoknya asal lagunya Arab, agamalah gitu. Maaf ya. Itu yang terjadi. Saya bukan usil. Ya, bukan usil. Cuma pengen ngomong aja. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Jadi, nah begitu dia sudah diberi laku itu, nah ini kan sebetulnya dari ini akhluqu lakum minatin kahaiatit thair fa'anfuhu fihi fayakunu thair biiznillah, itu teknis. Nah teknis ini nggak bisa saya jelaskan di sini.
Kenapa saya bicarakan? Ya supaya kalian pusing. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan kajian ini pusing, itu bagus, ada tanda-tanda kehidupan. Ketika saya tanya, pusing enggak? Enggak Pak. Ngerti? Enggak juga. Ini sudah mengalami kematian, bukan sakarat lagi. Jadi kalau orang yang dekat dengar ceramah saya begini, agak pusing gitu, kemudian nanya, pengen tahu, ini sudah mulai akan bangkit dari kematiannya. Pusing enggak, ngerti apalagi. Ah ini. Yang lebih bahaya lagi, peduli pun tidak. Padahal yang dibahas ini ayat. Dan sekarang saya perhatikan, ya, kalau orang sudah lancar baca Quran, tajwidnya benar, mahrajnya benar, pakai lagu dikit, langsung besoknya bikin pondok pesantren. Yang diajarkan itu lagi, ulangan yang kemarin. Gitu, ya itu sama grup qasidah. Udah keren. Pokoknya setiap ada peringatan acara besar, manggung. Itu dan itu saja dari tahun ke tahun. Ini Quran yang begitu dalam seperti ini gak pernah dibahas. Makanya saya jamin Quran sampai hari ini isinya masih perawan. Gak ada yang berani menyentuhnya. Yang disentuh cuma luarnya saja. Luarnya saja. Kulit luarnya saja. Dan yang lucu, mereka yang baru menyentuh kulit luarnya sudah menyatakan dirinya beragama. Sudah menyatakan dirinya orang beriman. Sudah menyatakan dirinya muslim. Lucu apa enggak? Lucu. Tapi enggak apa-apa. Kelucuan itu dibutuhkan. Maka saya kemarin ngasih kuliah pernikahan. Di kuliah pertama saya bilang, beruntung cinta itu buta. Kagetnya semua. Karena itu kan pemikiran kritis. Bayangkan kalau cinta itu melek dan bisa lihat. Banyak yang gak punya jodoh. Gara-gara cinta buta, ya udah. Banyak yang berani memutuskan mau menikah. Banyak yang berani memutuskan berumah tangga. Coba kalau cinta itu melek. Nanti kamu tahun sekian akan kejadian ini, tahun sekian kejadian ini. Sudah ketinggali semuanya, gak ada yang menikah. Makanya cinta itu buta, itu keren. Dan itu adalah keuntungan cinta. Makanya kalian harus berterima kasih sama cinta. Untung cinta, kamu itu gak melek gitu. Kalau cinta itu melek, banyak yang gak punya jodoh. Kalian kan suka komentar. Cinta itu buta ya. Ini perempuannya cantik, kuning. Laki-lakinya jelek, hitam. Coba kalau cinta melek, gak ada yang mau berjodoh. Betul gak? Makanya ada peribahasa. Gak apa-apa, wajah jelek juga. Yang penting kamu baik hati, kerja keras, kan tetap jelek. Itu peribahasa buatan saya. Jangan diikutin itu. Ya supaya ketawa. Karena spiritual itu harus banyak ketawanya. Kalian dari tadi terlalu serius bahas ayat ini. Jadi saya masuk jok dulu sedikit biar ada ketawanya. Ya. Makanya pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Asal jangan dikerjakan. Betul nggak? Iya itu peribahasa lebih bijaksana lagi itu. Pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Asal antapkeun tong digawekeun. Ya. Makanya satu-satunya kunci kalau kalian ingin sehat, jangan sakit.
Betul nggak? Iya, supaya ketawa. Karena ketawa itu mengeluarkan endorfin. Nah, kalau endorfinnya keluar, kalian mulai seger lagi menangkap pembicaraan saya. Karena ini pembicaraan serius. Ya, agak serius sedikit lah. Ini pasti ayat ini sudah kalian lewat kan tiap Ramadan ya? Ya, saking one day one jud sampai kalian nggak tahu itu ada pesan yang luar biasa. Di Quran surat Al-Imran 49 ini. Ini kan dialog antara seorang guru sebetulnya dengan seorang murid. Murid yang ingin melakukan proses pencarian tentang jati dirinya. Ini keren sekali sebetulnya. Nah, baik kita lihat. Secara teknis sebetulnya si murid ini sudah mendapatkan metodenya. Secara teknis. Walaupun masih ruam-ruam. Karena ini kan tidak bisa dijelaskan. Harus dipraktekkan. Nah, makanya saya bilang, kalau ruam-ruam, bingung, itu bagus. Ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi yang luar biasa, si murid ini mengalami pencerahan karena apa? Ada 3 yang sembuh pada dirinya. Nah, maka inilah yang disebut dengan mukjizat para rasul. Jadi mukjizat para rasul itu cuma 3. 1, silakan dibaca. Wa ubriul akmaha, bisa menyembuhkan penyakit buta. Ini sebetulnya peringatan nih ya, buat mereka-mereka yang selama ini mengaku dirinya adalah pengikut para rasul, apalagi mengatakan dirinya pewaris para rasul. Pertanyaan sederhana, apakah Anda sudah bisa menyembuhkan penyakit buta atau tidak? Itu aja. Mengaku itu boleh, tetapi indikatornya harus jelas. Karena di ayat ini jelas, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang rasul dalam melaksanakan tugasnya, mukjizat yang harus dimiliki adalah 1, bisa menyembuhkan penyakit buta. Begitu baca ayat ini langsung kalian terpikir, wah kita kumpulkan aja orang di kampung ya yang tidak bisa lihat. Betul nggak? Iya, kita bawa sama Rasul. Betul nggak? Di zaman itu tidak ada gerakan itu. Karena buta yang dimaksud di sini tidak ada kaitan dengan buta mata. Kalau buta mata itu urusan Cicendo. Urusan buta mata lahir itu bukan urusan Rasul. Masa Rasul ngurusi yang kayak gitu, itu urusan dokter mata. Dan Rasul bukan lulusan fakultas kedokteran urusan mata. Rasul itu ya dididik oleh semesta, lahir dari sebuah fakultas kehidupan, bukan fakultas kedokteran. Gak ada kaitan dengan kebutaan mata lahir. Ini urusan kebutaan mata batin, yang disebut dengan mata kolbu. Ini harus dibicarakan nih ayat ini, dan saya harus upload ini supaya banyak yang tahu. Supaya jangan menjadi orang yang sok tahu. Lalu yang kedua, mukjizat yang diberikan kepada para rasul adalah, lihat ayat ini. Wal abroso. Abroso itu kulit. Wal abroso itu adalah penyakit kulit. Sekarang sudah banyak sekali dokter spesialis kulit plus kelamin. Lulusan fakultas kedokteran. Lalu kalau penyakit kulit yang dimaksud di sini adalah bisul, kurap, kudis, panu, alergi. Rasul tidak pernah sekolah itu. Dan selama ini kita menafsirkan ayat ini benar-benar kulit itu penyakit. Namanya penyakit kulit. Rasul itu menyembuhkan penyakit kulit bukan itu. Ngerti sesuatu kulitnya saja, ngerti sesuatu luarnya saja disembuhkan oleh para rasul. Dan yang ketiga yang luar biasa apa? Ya. Wa uhyil mauta. Menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati. Ini bahasanya luar biasa. Uhyil maut. Menghidupkan orang mati. Dan selama ini kita menganggap mukjizat itu adalah kelebihan yang disampaikan para rasul yang di luar kewajaran,
Yang disebut dengan menyembuhkan penyakit buta, benar-benar orang buta jadi lihat lagi. Menyembuhkan penyakit kulit yang kurap, kudip, panu bisa sembuh. Yang menghidupkan orang mati dihidupkan lagi. Melawan Tuhan dong Rasul. Orang udah dimatikan sama Tuhan, dihidupkan lagi sama Dia. Itu yang dimaksud. Ini perlu semuanya dengar. Satu, menyembuhkan penyakit buta adalah kebutaan rohani. Dua, menyembuhkan penyakit kulit adalah ngerti sesuatu kulitnya saja. Dan yang ketiga, menghidupkan orang mati. Bukan yang udah mati dihidupkan lagi. Ini cerita yang mati kesadarannya.